Oke, untuk kelas modeling sebagai introduction, yang pertama kita perlu kenal adalah berbagai macam jenis objek. Ya. Yang pertama, poligon. Ini yang paling banyak akan kita pakai dan paling banyak perkembangannya, baik dari segi tool atau eh, dari segi sesudahnya, misalnya sebelum texturing, sebelum material, kita perlu UV, teknologi UV-nya juga jauh-jauh berkembang, gitu ya. Yang kedua itu NURBS, primitif. Objek-objek NURBS biasanya dipakai banyak eh, untuk desain produk, ya, terutama software-software di luar Maya, gitu. Kelebihan dari NURBS primitif karena jumlah vertex-nya yang jauh lebih sedikit, sehingga pada waktu mengedit kita eh, bisa sangat simpel. Kalau kita lihat di sini, kontrol vertex-nya itu hanya sedikit, gitu ya, dibanding kalau kita menggunakan uh, polygon model. Untuk mendapatkan level smoothing yang sama akan memerlukan polygon yang lebih banyak ketimbang isopam atau vertex pada NURBS object, seperti itu. Yang ketiga itu ada uh, volume primitif. Ini akan lebih jarang lagi dipakai, gitu ya. Nah, untuk kelas modeling ini kita akan pakai jauh-jauh lebih banyak di primitif polygon, seperti itu, gitu ya. Oke, beberapa hal yang perlu diketahui dari polygon modeling juga polygon editing. Ada beberapa grup tool yang harus kita mengerti dulu, ya, berdasarkan kerjanya. Kebetulan di Maya, dalam hierarki objek Maya ada hierarki objek, lalu objek, lalu komponen. Ya. Hierarki objek biasanya berbentuk sphere, cube, torus, atau lain sebagainya. Sedangkan level di bawahnya, di level komponen, kita akan mendapatkan seperti vertex, face, edge, UV, gitu ya, atau biasa disebut editing mode, seperti itu. Biasanya di modeling juga ada input node, ya, base node yang bisa kita edit, sehingga perubahannya masih berdasarkan atribut node, bukan berdasarkan komponen seperti ini, gitu ya. Oke. Nah, untuk object mode atau di objek hierarki, biasanya kita menggunakan menu-menu yang ada di submenu mesh, seperti itu. Ya, sebagai contoh ada mesh operation, boolean, combine, separate, seperti itu. Ya. Terus ada conform, fix hole kalau bolong, gitu ya. Merubah menjadi triangulate, merubah menjadi quadrangulate, hal-hal yang seperti itu. Lalu di bagian bawah masih sehubungan dengan object mode atau mesh mode.
itu ada subdiv proxy di sini. Salah satu teknik smoothing dengan subdivision, ya, yang sedikit berbeda dengan smoothing atau subdiv yang direct dengan menu di atas ini. Gitu. Selanjutnya, grup selanjutnya adalah edit mask. Di dalam submenu edit mask, biasanya fungsi-fungsinya lebih pada komponen. Misalnya di bagian atas akan lebih banyak fungsi seperti extrude, merge, gitu ya, yang bisa di-apply di komponen mode face seperti itu. Terus di bawah ada sub menunya vertex, ini fungsinya lebih pada vertex, edge khusus untuk face, ya, lalu untuk curve seperti itu. Lalu ada grup selanjutnya edit mesh, mesh tool. Di sini lebih pada untuk menambah, misalnya create polygon, insert edge loop banyak sekali dipakai karena kita bisa menambah edge secara rounded secara otomatis. Terus ada make hole, multicast, ya, untuk custom insert edge-nya. Terus di bawah ada quad draw, biasanya kalau kita mau buat ulang atau retopologi. Di sini ada simple sculpt, gitu ya, ada stitch edge, hal-hal yang seperti itu. Lalu selanjutnya ada mesh display. Mesh display lebih pada fungsi tool-tool untuk tampilan di viewport seperti soften harden edge supaya kelihatan lebih sharp edge-nya atau lebih soft. Bisa dengan ada lagi reverse normal, count from, average, hal-hal begitu. Terus di bawah ada create empty set, delete set, hal-hal yang seperti itu. Terus assign existing set, apa segala macam. Ini ada fungsinya di dalam grup mesh display seperti itu. Untuk beberapa tool yang akan sering kita pakai, kemungkinan besar ada di edit mesh, karena tool-tool di sini yang akan banyak merubah bentuk sesuai yang akan kita mau. Sebagai contoh, gitu ya, ini biar tetap saya buka. Misal di edit di input node kita bisa split dia jadi dua seperti ini. Lalu dengan mudah kita bisa misalnya extrude seperti ini, ya. Terus kita bisa tarik. Kalau kita lihat di sebelah sini local translate-nya bisa kita sesuaikan 5 biar serupa. Terus ini juga extrude, kita bisa tarik, nanti ada perubahan local translate is-nya seperti di sini, kita set bisa 5. Hal-hal seperti ini sangat-sangat memungkinkan untuk dilakukan dengan tool-tool di grup edit mode, edit mesh. Seperti itu. Bila kita udah selesai, biasanya kita tutup komponen mode-nya dan kembali ke object mode supaya kita bisa pakai fungsi-fungsi yang ada di mesh atau object mode. Misal ini saya select ulang subdiv proxy, saya pakai option. Misalnya division levelnya saya kasih 2, tapi di viewport subdiv proxy shadernya saya keep, ya. Lalu object smooth-nya biar saya pisahkan. Sekarang saya smooth gitu.
saya select objek smooth-nya, lalu saya tarik keluar. Fungsi ini sangat banyak dipergunakan. Kenapa begitu? Karena antara proxy object dengan smooth result atau subdiff result masih terhubung. Yang membedakan hanya smooth result sudah ditambahkan dengan subdiff proxy tool di bawah. Seandainya kita nambah, misalnya saya nambah dengan mesh tool, insert edge loop, option, saya pakai yang relatif, saya tambahkan di bagian bawah supaya kelihatan lebih datar, maka di smooth result hasilnya akan sama, hanya akan ditambahkan subdiff tool ke objek smooth result. Kalau ada perubahan, misalnya saya tambah vertex di sini menjadi lebih tinggi, lalu saya tambahkan di sini dengan insert edge loop, maka di sebelah kiri smooth objeknya juga akan mengikuti yang sekaligus secara otomatis ditambahkan smooth subdivision. Seperti itu. Kurang lebih begitu pembagian tool-toolnya untuk modeling. Semoga jelas dan bisa selanjutnya menggunakan tool-toolnya.